Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nur Huda. Di sini saya akan mereview materi tentang aliran-aliran dalam memahami peran hukum dalam kegiatan ekonomi dan beberapa aspek pengubah hukum dalam mata kuliah penyelesaian ekonomi syariah. Di mana di dalam materi ini terdapat beberapa aspek, yaitu lebih tepatnya 3 aspek pengubah hukum. Yang pertama itu aspek radikal. Nah, di mana aspek radikal ini merupakan aspek yang mempertentangkan tentang konsep rule of law dan juga mempersoalkan kembali tentang rasionalitas hukum, terutama dikaitkan dengan paham liberal. Di mana di sini terdapat 3 pelopor alirannya, yaitu Elizabeth Mensch, Ackerman, dan John Rawls, di mana mengukuhkan bahwa asumsi teoritis ideologi liberal itu mengagungkan kebebasan baik di bidang politik, hukum, ekonomi, maupun sosial budaya. Di mana bagi masyarakat kapitalis ini, konsep dari rule of law ini dianggap sebagai mitos dan tidak punya dasar ideologis, sehingga masyarakat liberal hanya memerlukan rules, bukan rule of law atau hukum khusus dalam bidang ekonomi. Rules tersebut tidak lain adalah mekanisme pasar gitu. Kemudian ada aliran moderat, di mana aliran ini hanya mengungkapkan bahwasanya yang perlu dilakukan oleh para ilmuwan baik hukum, ekonomi maupun politik adalah pengajian terhadap hukum dari perspektif ekonomi, supaya hukum tidak terkesan membatasi atau menghambat, tetapi sebaliknya mendorong menciptakan efisiensi dan efektivitas di segala bidang kehidupan. Pandangan moderat inilah yang kemudian melatar belakangi munculnya referensi ilmiah seperti Economic Analysis of Law dari Posner, Law and Economics dari Robert Kauster dan Thomas, kemudian Reistoris dan R. Holzhauer. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah aliran yang menekan pada norma perspektif tentang hubungan hukum dan ekonomi, di mana aliran ini menemukan asumsi bahwa regulasi di bidang ekonomi telah melahirkan aneka norma perspektif berdasarkan asas pembagian kekuasaan. Setiap cabang kekuasaan pemerintahan suatu negara itu mempunyai kompetensi untuk meregulasi ekonomi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Nah, kemudian aspek pengubah hukum dalam kegiatan ekonomi, di mana di sini terdapat 2, yang pertama nasional dan internasional. Di mana nasional sendiri itu ada yang pertama sosial budaya sebagai aspek pengubah hukum, di mana menurut Vinogradov, hukum adalah seperangkat peraturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Kemudian yang kedua itu adalah ekonomi, di mana hukum di samping untuk memberikan kepastian hukum juga untuk mencapai rasa keadilan bagi para pelaku ekonomi dimanapun mereka berada. Ditinjau dari segi ekonomi, maka terdapat beberapa aspek pengubah hukum itu. Kemudian politik, di mana di era reformasi ini terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia, yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokrasi dan dari sistem sentralistik kepada sistem otonomi. Kemudian supremasi hukum, di mana supremasi hukum ini merupakan doktrin sentral yang menjadi reason of exchange hukum Eropa Barat. Kemudian pendidikan, di mana pendidikan ini didasari atau disadari ataupun tidak, proses pendidikan hukum telah dijalankan karena suatu suka atau tidak suka setiap anggota masyarakat harus mematuhi semua norma-norma yang ada di
lingkungan tempat tinggalnya, yang meliputi norma agama, norma kesusilaan, norma-norma kesopanan, dan norma hukum. Di samping itu, proses pendidikan hukum ini sangat diperlukan agar masyarakat mengerti tentang hukum yang berlaku dan dengan telah mengerti suatu hukum maka timbul kesadaran untuk memenuhi dan mentaatinya. Kemudian ada contraction of jurisprudensi, kemudian ada keadaan genting dan memaksa. Sedangkan yang internasional ada yang pertama, globalisasi yang ditunjukkan oleh banyak hal. Yang pertama itu kemajuan iptek di bidang telekomunikasi, transportasi, transformasi budaya, dan perdagangan bebas. Kemudian ada kesepakatan internasional, di mana ini adalah bukan kesepakatan antara dua negara atau lebih. Kemudian ada kesepakatan regional, kemudian ada kesepakatan multilateral ataupun global. Nah, mungkin cukup sekian review dari saya yang mungkin banyak salahnya, sehingga saya review, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.